Hai, bertemu lagi bersama saya Agnia Diaviva dalam Love Mathematics with Agnia. Kali ini kita akan membahas soal yang berbeda. Kita akan membahas soal KN MIPA tahun 2020 bidang matematika, soal uraian nomor 3. Soalnya yaitu tentukan nilai dari F1 ditambah F2 jika F kontinu pada R dan integral dari R FR dr dengan batas 0 sampai X kuadrat adalah X pangkat 6 dikurangi 2X pangkat 4. Nah, berarti di sini kita diminta untuk mencari F1 dan juga F2. F di sini merupakan F dari fungsi X. Kita lihat di sini, apakah di sini terdapat fungsi X? Tidak ada. Di sini yang ada itu terdapat fungsi dari R, tetapi hasil dari pengintegralan fungsi R ini adalah dalam bentuk X. Berarti secara tidak langsung F ini berhubungan dengan Fx. Oleh karena itu kita perhatikan kuncinya itu di sini. Nah, berarti kita harus menguraikan RFR, integral dari RFR dr ini untuk mencari fungsi dari F. Nah, kita uraikan terlebih dahulu ya. Integral 0 sampai X kuadrat R F R dr. Nah, kita cari integralnya. Tapi di sini masalahnya kita tidak bisa langsung menggunakan teknik integral substitusi. Mengapa? Karena di sini merupakan perkalian dari dua buah fungsi. Berarti untuk menyelesaikan pengintegralan ini kita lakukan integral parsial. Dalam integral parsial di sini ada yang berperan sebagai U dan ada yang berperan sebagai dv. Nah, untuk menentukan yang mana yang menjadi U, perlu ditekankan yang menjadi U itu yang mudah diturunkan. Nah, kita tinjau ya. Apakah R mudah untuk diturunkan? Turunan dari R itu 1. Turunan dari FR berarti dia akan membentuk sebuah fungsi juga karena kita tidak tahu FR itu berapa. Berarti dia akan membentuk F aksen R. Berarti yang mudah diturunkan itu R. Berarti kita misalkan R dengan U. Berarti turunan dari dr itu du. Sekarang kita lihat kita masih membutuhkan dv. Berarti yang bertindak menjadi dv itu dia adalah yang mudah diintegralkan. Mengapa yang mudah diintegralkan? Karena di sini kita membutuhkan v. Maaf, ini tuh kurangi. Kita itu membutuhkan v, sedangkan di sini yang dia berperan sebagai dv. Berarti kita perlu mengintegralkan dv ini menjadi v. Oleh karena itu, yang berperan sebagai dv itu dia yang mudah diintegralkan. Berarti di sini yang berperan menjadi dv itu dv adalah fr. Berarti kalau kita integralkan dia diperoleh v sama dengan, kita misalkan hasil dari integralnya ini f besar r. Seperti itu. Atau kalau misalkan terdapat 2 ini yang berperan mencari dulu U-nya yang mudah diturunkan, baru sisanya dia sebagai dv. Nah, kita masuk ke sini. Integral U dv sama dengan UV dikurangi integral V du. Kita substitusikan U-nya R, V-nya F, R. Sekarang integral dari FR. Nah, kita lihat du itu sama dengan dr. Kenapa kita pilih dr? Karena di sini fungsinya dalam bentuk R. Berarti dr. Nah, berarti diperoleh hasil integralnya itu RFR dikurangi integral dari F besar R. Kita misalkan F bintang R. Berarti hasil pengintegralan ini adalah R F besar R dikurangi F bintang
R dengan batas 0 sampai dengan X kuadrat. Kita substitusikan batasnya. Berarti diperoleh X kuadrat, F X kuadrat, F bintang, X kuadrat. Ini akan bernilai 0, jadi tidak usah kita tulis saja. Nah, dari sini apakah kita sudah menemukan fungsi dari F? Belum kan? Berarti untuk mencari F itu bagaimana? Nah, kita ingat ya urutannya tadi. F bintang ini ketika diturunkan dia akan menjadi F besar. Dan F besar ketika diturunkan dia akan menjadi fungsi F. Oleh karena itu kita lakukan penurunan untuk hasil dari integral ini agar dia diperoleh fungsi F. Nah, di sini apa kita bisa langsung menurunkannya? Ini merupakan sebuah fungsi, berarti turunannya itu turunan fungsi. Turunan dari sebuah fungsi itu, sini saya tulis turunan sebuah fungsi itu dx dari x kuadrat f x kuadrat. Kita ingat turunan fungsi itu y aksen sama dengan u aksen v ditambah u v aksen. Berarti di sini akan ada yang berperan sebagai u dan ada yang akan berperan sebagai v. Untuk penentuannya bebas saja, tidak seperti tadi kan tadi ada ya, untuk mempermudahnya kita pilih u-nya terlebih dahulu. Kalau ini bebas yang mana dulu, yang mana yang menjadi u, yang mana menjadi v. Saya misalkan yang menjadi u itu x kuadrat. Berarti kita peroleh u aksen 2x turunan dari x kuadrat 2x, u aksen v f x kuadrat ditambah u itu x kuadrat. Nah, turunan dari v. Turunan dari v berarti kita turunkan di dalamnya dulu, berarti 2x. Turunan dari f-nya f x kuadrat. Berarti diperoleh 2x f besar x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 f x kuadrat. Kita pindahkan ke sini ya. Berarti diperoleh 2x f besar x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 f kecil x pangkat 2. Nah, ini turunan dari f besar bintang itu apa? F besar kan? Ini tuh berarti turunkan dulu dalamnya. 2x turunan dari f-nya itu f besar x kuadrat. Nah, di sini ada yang saling mengurangi nih. Berarti hasil dari turunannya itu 2x pangkat 3 f x kuadrat. Apakah kita sudah menemukan fx-nya? Nah, kita sudah bisa menemukan fungsi fx-nya ini. Berarti ini tuh diperoleh dari penurunan hasil integral. Kita kembali ke kuncinya. Nah, kuncinya ini diperoleh ketika dia diturunkan kan? Kita tulis ulang ya, biar jelas. R F R dr sama dengan x pangkat 6 dikurangi 2x pangkat 4. Nah, tadi kita mendapatkan fungsi fx itu ketika kita menurunkan ruas kiri. Karena ruas kiri ini diturunkan, berarti ruas kanan pun harus diturunkan agar nilainya seimbang. Ini hasil turunannya itu 2x pangkat 3 f x kuadrat turunan dari x pangkat 6, 6x pangkat 5 dikurangi turunannya 8x pangkat 3. Berarti fx kuadrat itu 6x pangkat 5 dikurangi 8x pangkat 3 per 2x pangkat 3. Atau bisa kita sederhanakan 3x kuadrat dikurangi 8 dibagi 2, 4. Nah, sekarang kita tinggal mencari F1 dan F2.
Kita tandai untuk F1. Di sini, karena dia diminta 1 sedangkan ini di dalamnya X kuadrat, berarti X kuadrat sama dengan 1. Maka X sama dengan plus minus 1. Kita bisa langsung ambil di sini F-nya 1 karena tidak ada masalah ya. Berarti dari sini diperoleh F1 sama dengan 3 dikali 1 dikurangi 4. 3 kurangi 4 negatif 1. Sekarang untuk F2. Berarti X kuadrat sama dengan 2, X sama dengan akar 2. Kita ambil nilai yang positifnya saja. Berarti dia diperoleh F akar 2 kuadrat sama dengan 3 kali akar 2 kuadrat dikurangi 4. 3 dikali 2 dikurangi 4. 3 kali 2, 6 dikurangi 4, 2. Jadi, hasil dari F1 ditambah F2 adalah F1-nya berapa? Negatif 1 ditambah 2, 1. Mudah bukan?